Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hatta dengan NIM 22011 01010061 dengan rekan saya yaitu Muhammad Akmal Ridha dengan NIM 23011 01010019 yang akan membahas kerangka kerja kebijakan moneter di Indonesia. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dan tingkat suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Lembaga pengatur. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan moneter di Indonesia dengan tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Ini melibatkan upaya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas dan fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengawasi bank. Yang keempat, memelihara cadangan devisa. Dan yang kelima, sebagai penasihat pemerintah. Instrumen kebijakan moneter. Suku bunga, BI Rate. Suku bunga acuan atau BI Rate adalah alat utama Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas. Menaikkan suku bunga dapat memperlambat pertumbuhan kredit dan mengendalikan inflasi. Sedangkan penurunan suku bunga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pinjaman dan investasi. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka melibatkan pembelian dan penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia. Pembelian surat berharga meningkatkan likuiditas pasar, sedangkan penjualannya mengurangi likuiditas. Instrumen ini digunakan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang di pasar. Cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah persentase dana yang harus disimpan bank di Bank Indonesia, berfungsi mengendalikan jumlah uang yang bisa dipinjamkan. Meningkatkan cadangan minimum wajib membatasi likuiditas di pasar, sementara menurunkannya akan menambah likuiditas. Sasaran kebijakan moneter. Inflasi. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli, sedangkan inflasi rendah dapat menunjukkan masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi stabil dan terkendali adalah prioritas kebijakan moneter. Gejolak ekonomi global. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Fluktuasi yang tinggi dapat merugikan perdagangan internasional dan investasi. Bank Indonesia berperan memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil di pasar global. Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjaga suku bunga yang tepat, Bank Indonesia dapat mendukung iklim investasi yang kondusif, mendorong pinjaman, dan memperkuat kegiatan ekonomi di dalam negeri. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu rapat Dewan Gubernur dan analisis data ekonomi. Rapat Dewan Gubernur, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan deliberasi antara anggota Dewan untuk menetapkan kebijakan monetari atau fiskal berdasarkan situasi ekonomi terkini. Kedua yaitu ada analisis data ekonomi. Langkah di mana data dan indikator ekonomi dianalisis untuk memberikan wawasan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan membantu memahami kondisi pasar dan memprediksi dampak kebijakan yang diusulkan.
Tantangan kebijakan moneter, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Ketidakstabilan nilai tukar dapat mempengaruhi inflasi dan perdagangan internasional, sehingga bank sentral harus menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas. Kedua yaitu gejolak ekonomi global. Perubahan dalam ekonomi global seperti resesi atau krisis finansial dapat mempengaruhi pertumbuhan domestik, sehingga memerlukan respons cepat dalam kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tidak sejalan atau tumpang tindih dengan kebijakan moneter dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral. Kebijakan moneter dalam praktik ada 2. Yang pertama yaitu contoh langkah-langkah yang diambil dalam situasi tertentu. Misalnya dalam situasi inflasi tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, saat resesi, mereka mungkin menurunkan suku bunga atau melakukan pelonggaran kuantitatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu respon terhadap krisis ekonomi. Dalam krisis ekonomi, bank sentral sering mengimplementasikan langkah-langkah seperti penurunan suku bunga secara agresif, penyuntikan likuiditas ke sistem perbankan, dan program pembelian aset untuk mendukung stabilitas keuangan dan mendorong pemulihan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kebijakan moneter memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan, dan mengatasi fluktuasi pasar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memainkan peran kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Melalui langkah-langkah yang diambil, Bank Indonesia berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.